Reporter John Firman Media Cianjur News Network. Cianjur Sabtu tanggal 16 Juli tahun 2022 bertempat di kantor LBH Cianjur diselenggarakan diskusi rutin bulanan oleh Konsorsium NGO Cianjur. Pembicara moderator, Oden Muharam. Pembicaraan Dewan Prasetyo Harsanto, Ketua Fraksi Gerindra, Heri Firmansyah BALEGLIT PDIP Cianjur. Ridwan Mubarok, Ketua Cianjur Institute, Lilis Nuraeni aktivis perempuan, Unang Margana praktisi hukum. Dalam pemaparannya, Lilis Nuraeni menyampaikan kondisi pendidikan di Cianjur, baik secara kualitatif dan kuantitatif, harus lebih dioptimalkan. Penuturan Dewan Prasetyo lebih menyorot kepada aspek anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD yang posturnya masih belum memihak kepada kepentingan masyarakat. Yang saya hormati dan saya banggakan, penuturan Bapak Ridwan Mubarak pemerintahan Herman Suherman. Tubagus Mulyana gagal dalam mengelola tata kelola pemerintahan daerah Cianjur. Menurut Heri, pemerintahan HSTBM sudah menjalankan tupoksinya sesuai dengan RJPMD, akan tetapi di tengah situasi pemulihan ekonomi pasca Covid, perlu waktu dan sinkronisasi dukungan semua pihak. Harapan dari peserta agar kegiatan DRB bisa ditindaklanjuti dengan rekomendasi dan aksi, baik melalui sering dengan eksekutif dan legislatif. Peserta diskusi rutin bulanan sekitar 50 orang dari unsur mahasiswa, akademisi, petani, politisi, tokoh agama, penggiat buruh migran, organisasi LSM. Bupati dan jajarannya mempunyai angan turnalangan kasus rakyat Cianjur, berangkat dari IPM Kabupaten Cianjur yang ini masih berada di urutan terakhir. Itu yang paling pokok kita konteks program Cianjur Cakra. Dan pembangunan yang sebenarnya bukan pembangunan yang berorientasi pada fisik, melainkan pada substruktur, pada psikis. Teringat ketika seorang kaisar Cina sibuk memproteksi warganya dengan membangun tembok Cina. Lantas si prajurit pintu gerbang yang diinstruksikan oleh Kaisar Cina untuk menjaga kedaulatan negara dan juga rakyatnya dari serangan Eropa dan juga bangsa-bangsa di luar Cina disuap oleh siapa? Oleh para calon penjajah. Dengan cara menyuap penjaga pintu gerbang, akhirnya Cina sekian ratus tahun dikuasai oleh bangsa-bangsa di luar Cina. Hal ini mengindikasikan bahwa dari sisi infrastruktur, dari sisi fisik, tembok Cina terbangun sekian ratus kilometer, namun dari sisi psikis, dari sisi infrastruktur, ternyata pemerintah Cina, kaisar dan juga prajuritnya sangat rapuh karena psikologisnya, psikisnya, jiwanya tidak terbangun. Ini yang dilupakan oleh Bupati Kabupaten Cianjur. Saya sampaikan bahwa tahun ini rencana kegiatan Desa Manjur itu 83 desa, kemudian tahun depan 2023 140 desa. Jadi kalaupun rencana Pak Bupati itu dalam sisa masa jabatannya selesai, saya yakin bisa selesai. Harapan dari peserta agar kegiatan DRB bisa ditindaklanjuti dengan rekomendasi dan aksi, baik melalui sering dengan eksekutif dan legislatif.
dievaluasi dan sudah dilakukan. Konsorsium ini mudah-mudahan memberikan kemajuan bagi pemerintahan Kabupaten Cianjur khusus Bapak Herman Suherman dan Tubagus Mulyana dengan warna perbedaan pro dan kontra dalam pandangan penilaian. Diskusi publik dalam perjalanan 1 tahun pemerintahan. Desa Manjur dengan CNL itu hampir sama, ya saya katakan sama. Karena saya adalah kepala desa yang sudah 3 periode yang sudah mengalami bagaimana desa CNL pada saat itu, bagaimana misalkan desa Manjur hari ini. Hanya ada perbedaannya. Pada saat CNL tidak diperkenankan masyarakat untuk berdialog langsung. Hanya mendengar dari 1-2 orang tokoh di situ, setelah itu selesai dan fokus terhadap infrastruktur. Tapi kalau di Desa Manjur, Pak Bupati menyiapkan waktu yang luang untuk berdialog langsung dengan Ketua RT, Ketua RW, Karang Taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa dan semua elemen yang menyatakan kebijakan pemerintahan HSTBM lebih berorientasi ke kepentingan politik 2024, sehingga dalam pelaksanaan programnya ada kesan diskriminatif, tutur Unang Margana. Reporter John Firman, Media Cianjur News Network. Izin Pak Dewan, gimana dengan hasil dari simposium barusan Pak Dewan? Ya, saya sangat mengapresiasi dari rekan-rekan LBH yang sudah mengadakan acara seperti ini, karena acara seperti ini tentunya sangat bermanfaat buat Pak Bupati, Pak Herman dan Pak TB Mulyana, dan juga saya sebagai anggota DPRD. Masukan-masukan dan kritikan dari teman-teman yang membangun tentunya akan kita perjuangkan nantinya, dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat masyarakat Kabupaten Cianjur pada umumnya. Siap. Hasil kesimpulan barusan Pak Dewan? Ya, hasil kesimpulan dari diskusi ini kita melihat bahwasannya apa yang telah dicapai oleh Pak Bupati selama 1 tahun ini sudah angka kemiskinan masih adanya stunting dan gini rasio yang masih tinggi, tapi tentunya capaian-capaian dari pemerintah sampai saat ini juga banyak yang positif, ya kan, seperti contoh tingkat pengangguran yang semakin turun, tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif, dan juga aktivitas Pak Bupati yang saat ini sedang rajin tentunya ke desa-desa untuk melihat langsung, menyapa langsung warganya, untuk melihat bagaimana pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakatnya sampai ke desa-desa, tentunya juga menjadi apresiasi buat saya sebagai anggota DPRD, seperti itu. Nilainya berapa Pak? Rapot pemerintah sekarang 1 tahun berapa? Saya sulit kalau untuk menentukan nilai ya, karena memang berdasarkan undang-undang pemerintah daerah ya, Undang-Undang 23 2014 ya, bahwasanya pemerintah daerah itu adalah bupati dan anggota DPRD. Tentunya kalau saya memberikan nilai itu sama saja memberikan nilai kepada diri saya sendiri gitu kan. Jadi terserah publik bagaimana memberikan nilai kepada pemerintah daerah. Kira itu teman-teman. Terima kasih Pak Dewan atas wawancaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. 1, 2, 3.